Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang saya muliakan di mana saja Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi-pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidup ya, dimana hidup ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang besar, karena dengan hidup maka kita bisa beramal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana kemerlapannya hidup ini dengan segala aktivitas lalu lalang manusia di jalan ya, maka sesungguhnya kita ingat bahwa diri kita dahulu adalah terbuat dari tanah tembikar, dan letaknya tanah itu ada di bawah, diinjak-injak, dikencingin, diperakin. Tapi walaupun tanah itu dikasih air kencing, dikasih air besar ya, diinjak-injak, tapi tanah itu tidak membalas dengan keburukan ya, bahkan tanah membalas kepada manusia dengan kebaikan. Dari sanalah tumbuh tumbuhan, dari tumbuhan itu mengeluarkan buah-buahan. Dari sana juga muncul daripada bahan makanan yang kita makan. Jadi kalau kita melihat sifat tanah, hakikatnya adalah kita malu ya. Kita harus malu karena tanah itu dikencingi, diperakin, diinjak-injak, tapi dapat memberikan kepada kita kebutuhan kita ya setiap hari. Dari tanah keluar air, dari tanah keluar tanaman, buah-buahan yang kita hajatkan ya dalam kehidupan ini. Bisakah kita ya meniru tanah ya yang dia memiliki sifat tawadu? Karena apa? Karena di tempat yang rendah dia mau posisinya di tempat yang rendah, dia rela dikencingi, diberaki tapi dia menyuguhkan kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya. Kadang-kadang kita malu dengan tanah ya, kalau kita mau merefleksi diri ya. Kita diciptakan dari tanah, mestinya sifat-sifat tanah harusnya ada dalam diri kita ya, tidak hanya ada dalam tubuh kita tapi diri kita. Kalau tubuh jelas ya, setiap pagi kita mandi, kita gosok badan dengan sabun, maka kelihatan tanahnya, yaitu akan keluar hulunya ya, bekas-bekas keringat yang kemudian nempel menjadi tanah ya. Kita bisa menghasilkan tanah lagi tapi lebih dari semua itu, bagaimana sifat diri kita itu bisa seperti tanah ya, yang merendah, kemudian memberikan manfaat ya, kepada kehidupan, diberikan sesuatu yang katakanlah jelek itu ya, tapi dia memberikan yang baik. Itu kan sifat akhlakul alimah.
Akhlak itu ada 3, akhlakul azimah, akhlakul karimah, dan akhlakul hasanah. Nah, tanah itu contoh akhlakul azimah ya. Jadi dulu Rasul itu dia sering dilempari dengan kerikil, dilempari dengan diludahi gitu ya, tapi Rasulullah balas ya dengan senyuman, balas dengan kurma ya. Satu hari Rasulullah berdakwah di jalan itu diludahi tiap hari diludahi itu. Satu hari nggak ngeludahi, Rasulullah tanya kepada orang sekitar itu, yang biasa ngeludahi saya di mana ya, kok nggak kelihatan ini ya, nggak ngeludahi lagi nih. Kata orang sekitar, oh dia sakit ya Rasul. Maka Rasulullah telah mendatanginya dan memberikan kepadanya kurma, minuman segar itu kan. Jadi itulah, maka Allah itu menyampaikan kepada Nabi dan diabadikan dalam Quran, wa innalaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim ya. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung itu ya. Di tanah itu sifat tanah ya. Akhlak yang agung, luar biasa tanah. Kemudian dari sana Allah Subhanahu wa taala ubah ya tanah itu. Walaqad khalaqnan nutfata, sungguh kami jadikan waja'alnahu ya, waja'alnahu nutfatan fi qararim makin, dan kami jadikan darinya itu nutfah yang ditempatkan di tempat yang aman, yaitu rahim. Jadi nutfah itu kalau bahasa kita mungkin ya jenis sperma itu yang mengalami nanti pertemuan ya, pembuahan, kemudian 40 hari pertama berubah menjadi alaqah, 40 hari berikutnya berupa mudghah ya, 40 hari ketiga itulah mudghatan, setelah jadi daging itu ya, fakasawnal idhoma lahma ya. Jadi daging tulang belulang yang nanti dibungkus dengan lahma, daging juga ya. Dan setelah itu bersamaan dengan Allah meniupkan ruh pada rahim ibu ya, ditiupkan ruh, maka Allah tentukan di sana 4 hal ya. Ditentukan kapan ajalnya, ditentukan bagaimana rizkinya, ditentukan amalnya ya kan, baik buruknya itu ditentukan di sana ya, pada saat Allah meniupkan ruh dalam janin setelah 4 bulan ya dalam kandungan. Maka penting sekali pendidikan itu dimulai dari sana. Kita masih dalam kandungan ya, mulai dari kita kerjasama yang baik dengan istri ya. Jangan lupa itu doanya ya, supaya setan tidak mengganggu ya. Kalau nanti setan mengganggu ya, itu sudah nutfahnya sudah beda sifatnya ya, nanti berubah jadi alaqah, sudah berubah sifatnya, nanti berubah jadi mudghah, berubah sifatnya. Ingat penelitian Nikimoto ya, itu air itu diberi perlakuan yang berbeda
maka sifat molekulernya juga berubah, berbeda ya. Kalau diberi perlakuan yang baik, maka nanti molekul air itu berubah menjadi semacam susu lebah ya. Susu lebah itu apa? Heksagonal ya. Itu membentuk air murni yang sangat sehat jika diminum. Maka ini juga kita ya diberi perlakuan yang baik selama janin berada dalam kandungan. Perilaku baik dari ayah ibunya itulah nanti yang akan membentuk karakter anak-anak ya. Jadi jangan salahkan kalau kita mulai sebelum membangun rumah tangga sudah pacaran, cawal-cawal sana sini gitu ya. Nanti ketika suami istri sedang memproduksi ya, sedang berproses ya, suami istri sedang berproses, nanti perilakunya nanti akan bisa mempengaruhi perilaku janinnya. Maka dari situlah sebenarnya pendidikan dimulai ya, tidak lantas pendidikan dimulai dari SD atau TK, enggak, dari awal penciptaannya, awal manusia itu masih dalam kandungan, itu sudah harus dimulai dari situ. Oke, semoga lalu lalang manusia yang banyak menghuni bumi, melintas bumi ini senantiasa dirahmati Allah. Semoga ingat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sekian, assalamualaikum.